Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Ya, terima kasih semuanya udah hadir di Zoom meeting kita kali ini. Saya tadi pengen mantau, pengen melihat bagaimana sih pola kalau ada 3 co-founder bersatu di satu Zoom itu hasilnya bagaimana. Ternyata dahsyat banget. Dan Pak Coku baru saya lihat juga hari ini luar biasa banget menjadi host. Wah, keren banget nih Pak Coku. Saya yakin Pak Coku dalam waktu dekat akan dapat BMW paling kurang sekurang-kurangnya expander lah dari Caritas Beauty. Jadi saya kira ini adalah bisnis atau peluang yang sangat tepat sekali, karena saya yakin teman-teman yang hadir di sini udah banyak dibohongin sama bisnis multi level yang saat ini beredar di luaran sana kan. Maka kita perlu ada satu gebrakan baru di dalam sejarah, membuat sebuah perusahaan yang benar-benar mengutamakan kejujuran begitu. Kami Caritas Beauty itu ketika membangun perusahaan ini, kami sejak awal sudah berkomitmen jangan ada kebohongan sekecil apapun dalam melakukan sebuah bisnis. Karena ketika kita ciptakan satu kebohongan, besok kita mau tutup kebohongan ini, kita harus buat lagi kebohongan yang jauh lebih besar. Untuk menutupi kebohongan yang baru itu, maka kita harus buat lagi kebohongan yang baru. Akhirnya, bisnis hanya berbicara tentang kebohongan. Hasil yang Anda dapatkan juga hanya sebuah kebohongan. Oleh karenanya kami tidak mau dan sangat mengharamkan sekali yang namanya bisnis dengan unsur bohong-bohong atau tipu-tipu. Banyak hal yang bisa kita lihat lah teman-teman. Mungkin banyak sekali sudah mengenal perusahaan network di luaran sana yang melakukan kebohongan-kebohongan dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang kecilnya aja nih saya mau jelaskan simple deh. Misalnya ada satu perusahaan, dia membuat satu perusahaan network dengan cara membuat marketing plan dulu. Oke, lalu dia pikirkan produknya apa. Nah, produknya yang dia buat adalah produk yang murah, dia cari harganya yang semurah-murahnya, lalu dia jual, dia edifikasi, dia membanggakan produk tersebut seolah-olah produk tersebut adalah harganya puluhan juta. Padahal harganya masih seperak 2 perak. Tentunya produk yang tidak punya kualitas seperti itu, maka sulit untuk kita jual. Tetapi para leader ini kan banyak yang ingin mendapatkan hasil. Ketika mereka sudah join di dalam network itu, maka mereka itu ingin mendapatkan hasil. Maka pada akhirnya banyak sekali leader-leader yang overclaim terhadap produk tersebut. Yang mungkin tadinya produk tersebut dipakai, cara pakainya adalah diminum misalnya, dipakai dengan cara akhirnya leader-leader ini mengedifikasi, ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Kalau mata sakit, tetes saja di mata. Kalau kulit ada borok, tetes saja di kulit borok. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, ini kan sebuah overclaim. Ini adalah sebuah kebohongan kecil yang dibuat. Akhirnya karena produk tidak berkualitas, maka perusahaan itu pun dapat kita pastikan tidak akan berkualitas. Selain itu pula, banyak owner-owner di luaran sana ketika dia membuat bisnis network, diedifikasi sedemikian rupa. Tidak ada satupun network di dunia ini, ownernya ketika muncul, yang tidak mengaku dirinya kaya. Tapi yang tahu si owner ini kaya, yang tahu si owner ini punya uang, yang tahu si owner ini seolah-olah hebat, itu ya member-membernya saja. Tidak dibuktikan secara data oleh banyak orang di luaran sana. Maka kami juga tidak mau seperti itu. Apa yang kami punya itulah yang kami tampilkan di luaran sana. Orang bisa cek saya siapa, orang bisa cek istri saya siapa, orang bisa cek harta kekayaan saya berapa, harta istri saya berapa. Ya hanya itu. Tidak akan kita lebih-lebihkan, tidak akan kita kurang-kurangkan. Jadi kami juga tidak mau membiasakan membuat flexing-flexing yang tidak ada artinya, membuat flexing-flexing yang memulai dengan kebohongan itu sendiri. Contoh, ada owner tiba-tiba muncul orang dari anta beranta, tiba-tiba muncul gitu ya, orang nggak kenal, ngaku-ngaku sultan, ngaku-ngaku crazy rich, ngaku-ngaku seorang konglomerat, punya ini, punya itu, siapapun tidak ada yang kenal. Nah, itu kan jadi masalah kan? Itu akan jadi problem di kemudian hari. Maka hati-hati sekali kepada teman-teman ketika ingin mencari satu peluang bisnis. Maka kami tidak mau, itu meskipun hanya kebohongan kecil, kami juga sejak awal mengharamkan hal-hal demikian, gitu loh. Nah, hal yang lebih gilanya lagi adalah ketika owner tersebut ternyata membuat reward. Rewardnya itu mobil Mercy, mobil Ferrari, mobil mobil-mobil mewah lah.
Ternyata ketahuan ownernya cuma bawa mobil Avanza gitu. Atau mungkin bahkan Innova. Paling banter, paling hebat Fortuner lah. Itu pun kalau nggak sewa. Bagaimana seorang owner ingin mengajak orang bermimpi, mengajak orang untuk berharap, menjual harapan kepada orang. Akan tetapi owner tersebut mimpinya saja belum pernah mencapai itu. Gitu. Masih, keadaan itu juga masih di dalam mimpinya si owner gitu. Nah itu kan juga menurut saya adalah tingkah laku yang bodoh dari owner itu dan jahat. Menurut saya itu adalah perbuatan yang sangat sangat keji gitu ya. Banyaklah owner-owner di luar sana yang melakukan seperti itu. Ketika ditanya sama orang-orang datang, Pak, kenapa Bapak kan mengaku dirinya sudah kaya, Bapak kan mengaku dirinya sudah hebat, kan gitu ya. Kenapa Bapak masih mau buat multi level? Orang selalu tanya seperti itu. Kalau owner lain jawabannya selalu bilang, oh iya saya mau mensejahterakan banyak orang, saya mau buat orang lain sukses. Wah, kalau mau buat orang lain sukses lalu ingin sedekah seperti itu, ingin sosial seperti itu, ngapain bikin perusahaan? Intinya itu mau cari untung. Bisnis itu tujuannya dibuat ya dia mau cari untung. Tapi menggunakan kamuflase menolong orang, mensukseskan orang lain untuk mensukseskan bisnisnya itu sendiri gitu loh. Nah, maka kami juga hindarkan itu. Kami tidak mau memperlakukan gaya-gaya munafik seperti itu. Kalau saya ditanya, kenapa saya masih mau bikin bisnis multi level itu? Jawaban saya cuma satu. Kami mau bisnis, kami mau untung, kami mau cari mitra sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mitra yang kami dapatkan, maka kami akan semakin sukses, perusahaan tersebut akan semakin besar. Tentunya menambah pundi-pundi yang saya punya juga. Simple. Jadi kalau ada owner di luar sana yang mengatakan, saya mau bantu orang. Kalau mau bantu orang, kasih bagi-bagi uang aja kayak istri saya tuh di TikTok tuh. Buat konten, waktunya jajan, sekali bagi orang 10 juta, clear. Kalau memang mau bantu orang, kan gitu. Jangan menciptakan gaya-gaya yang munafik untuk membangun sebuah bisnis, karena itu adalah bagian daripada kebohongan. Kembali lagi, kalau kita memulai satu bisnis dengan kebohongan yang kecil saja, maka kita akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang jauh lebih besar. Maka saya minta teman-teman untuk jeli, kali ini ada satu peluang bisnis yang begitu besar, namanya Caritas Beauty, ada di depan Anda. Kembali, ada atau tidaknya Anda bergabung di Caritas tidak mempengaruhi project plan daripada Caritas. Ada atau tidaknya Anda di dalam Caritas tetap akan melaju begitu pesat. Kembali lagi, Anda mau jadi bagiannya apa tidak? Jangan nanti tahun depan Anda begitu melihat Caritas begitu besar, Anda berbicara kepada tetangga Anda, berbicara kepada teman-teman Anda, aduh bisnis itu sebenarnya udah ditawarin ke saya tahun lalu tuh. Nah, itu kan jadi problem. Kenapa saya katakan begitu? Ini saya buka-bukaan saja. Caritas punya target begitu besar. Kita targetkan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 hingga 3 tahun, kita akan menuju IPO. Caritas Beauty akan menuju IPO. Itu bukan hanya sebatas omongan, itu bukan hanya sebatas wacana. Saat ini kami sedang mempersiapkan. Yang pertama yang kami siapkan adalah kami ingin membangun beauty lounge, yang mana beauty lounge tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, saat ini kita sedang mempersiapkan roadmap, kita sedang menjalankan satu roadmap di mana Caritas akan bangun tower. Yang mana tower kami ini berdiri 27 lantai di Sentul City. Roadmapnya sudah ada, nanti teman-teman boleh minta sama leader-leader Anda, upline Anda. Artinya Caritas akan begitu besar, Caritas akan begitu dahsyat. Yang gilanya lagi saat ini, teman-teman boleh cek, tanyakan kepada orang-orang yang sudah mendahului Anda di dalam Caritas. Berapa sih omset yang telah dikumpulkan secara nasional oleh Caritas hanya dalam waktu 2 bulan. Kita itu bisa dikatakan perusahaan network yang tercepat. Karena kenapa? Dalam waktu 2 bulan, hanya dalam waktu 2 bulan, perusahaan kita Caritas secara nasional berhasil mengumpulkan omset senilai 7 miliar. Bapak dan Ibu sekalian, itu paling cepat dibandingkan bisnis network yang lain. Artinya apa? Artinya Caritas kedepannya akan begitu besar, akan begitu dahsyat. Caritas kedepannya akan begitu menjadi satu perusahaan network paling besar di Indonesia. Tinggal kembali lagi, Anda mau menjadi bagian atau mungkin Anda hanya mau jadi penonton saja. Kurang lebih itu sih. Sebagai penutup saya cuma mau sampaikan kepada teman-teman begini. Banyak juga leader-leader kalau datang ke saya,
Pak Pablo, saya siap join, saya siap bergabung ke Caritas Beauty. Semoga saya jadikan Caritas ini sebagai pelabuhan terakhir kami. Kami pengen ini jadi perusahaan terakhir kami. Selalu banyak yang ngomong, yang berbicara begitu kepada saya. Saya cuma mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu satu hal. Jangan mau korbankan diri Anda hanya untuk Caritas Beauty. Karena Caritas Beauty terlalu murah untuk kehidupan Anda selanjutnya. Kalau Anda bilang saya pokoknya hidup mati akan di Caritas, saya akan menjadikan Caritas ini sebagai perusahaan terakhir. Ya, itu Anda salah. Kenapa? Kalau seandainya di luaran sana ada perusahaan lebih baik daripada Caritas. Kalau seandainya di luaran sana ada perusahaan yang lebih cepat bisa membuat Anda kaya, kenapa Anda harus pilih Caritas? Maka daripada itu, saya membebaskan siapapun. Kalau Anda rasa di luaran sana ada yang lebih baik daripada Caritas, ada yang lebih cepat membuat Anda kaya daripada Caritas, maka silakan tinggalkan Caritas. Kenapa saya berani sampaikan begitu? Karena saya yakin untuk saat ini dan untuk 5 tahun ke depan Caritas akan menjadi perusahaan network terbaik di Indonesia dan terbesar di Indonesia. Itu kurang lebih. Kurang lebih itu saja dari saya. Saya Pablo Putra Beno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik. Pak Pablo Beno, terima kasih. Kata-katanya memotivasi kami semua ini. Dari awal sampai akhir saya mendengar satu kata kuncinya bagi rekan-rekan yang belum bergabung, silahkan hubungi upline terbaik Anda, karena momentum itu dibuat, bukan ditunggu.